Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran 2 untuk subtema 3. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, dan pembelajaran 2. Namun seperti biasanya, sebelum memulai video pembelajaran, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, siapkan diri kalian. Seperti biasanya, akan saya bacakan pemetaan kompetensi dasar pada pembelajaran 2 ini. Pada pembelajaran 2 ini, ada 3 muatan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Pemetaan kompetensi dasarnya masih sama seperti pembelajaran sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran 2 ini ada 3, yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. 2. Dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik, percaya diri. Baiklah anak-anak, kalian amati gambar dalam layar kalian. Anak-anak, pada pembelajaran 1 telah kita ketahui proses pembuatan gerabah di Pulau Madura. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kalian lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Tentu saja akan mengalami kelainan. Nah, di sini kita akan mengamati macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Kelainan atau penyakit pada rangka itu ada 6. Yang ke-1 adalah fraktura atau patah tulang. Yang kedua, osteoporosis. Yang ketiga, fisura, retak tulang. Kalau fraktura, patah tulang; fisura, retak tulang. Yang keempat, lordosis. Yang kelima, skoliosis. Dan yang keenam, kifosis. Kita lanjutkan. Kelainan atau penyakit pada rangka. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, gambar yang tengah, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot, gambar kanan. Nih, sampai menembus kulit. Berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena
tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Pengobatan osteoporosis dapat dilakukan dengan meningkatkan kepadatan tulang, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Berikutnya adalah fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Selanjutnya adalah lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Selanjutnya, selain yang ada di buku kalian, ada 6, ada lagi yang namanya rakitis. Rakitis adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang. Umumnya, penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D, magnesium, fosfor, atau kalsium. Ciri-ciri penyakit rakitis adalah kaki membengkok sehingga menyerupai huruf X atau O. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan sering terpapar sinar matahari pagi. Anak-anak, itulah tadi beberapa penyakit pada rangka. Ternyata dari beberapa penyakit atau kelainan di atas disebabkan karena kesalahan posisi duduk. Apa saja? Tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu lordosis, skoliosis, dan kifosis. Jadi, mulai saat ini, jika duduk kalian harus benar-benar memperhatikan posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, anak-anak, untuk mengetahui posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat, kalian baca bacaan halaman 137 yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Setelah itu, kalian cari ide pokok dalam masing-masing paragraf. Kembali saya berikan contoh paragraf 1. Perhatikan buku kalian. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Nah, di sini ada 3 kalimat. Seperti biasanya, salah satu kalimat tersebut pasti adalah kalimat utama, dan ide pokok berada di kalimat utama tersebut. Kalimat utama di paragraf 1 terletak pada kalimat yang awal, kalimat yang pertama, yaitu kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Ide pokok dari paragraf 1 ini adalah Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Berikutnya, untuk paragraf-paragraf yang lain, silahkan dicari ide pokoknya sebagai latihan untuk kalian supaya lebih terampil dan mudah dalam mencari ide pokok. Berikutnya anak-anak, bacaan yang kalian baca dan kalian cari ide pokoknya tadi
juga dapat dibuat menjadi sebuah komik agar lebih menarik. Masih ingat kalian apakah itu komik di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2? Komik adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku yang umumnya mudah dipahami dan lucu. Pengertian yang kedua, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks atau bacaan. Teks atau bacaan dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Perhatikan, ini adalah gambar yang saya ambil dari buku halaman 140 yang masih kosong, kemudian dibuat sebuah komik. Komik ini diambil dari bacaan yang telah kalian baca dan telah kalian cari ide pokoknya tadi. Kemudian disajikan dalam bentuk gambar dan diberi teks dalam bentuk gelembung-gelembung seperti ini. Nah, seperti inilah contoh dari sebuah komik. Berikutnya anak-anak, tugas 1 pembelajaran 2, buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut. 1. Sikap dan posisi membaca yang benar. Atau memilih tema yang kedua, proses pembuatan gerabah, atau memilih tema yang ketiga, yaitu berolahraga. Berarti tugas kalian membuat komik, membuat gambar-gambar seperti yang telah saya contohkan di atas, kemudian diberi teks dalam bentuk gelembung-gelembung supaya kelihatan bagus. Buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu. Mintalah pendapat dari orang tuamu dan teman-temanmu. Nah anak-anak, itulah video pembelajaran 2. Kali ini kita baca hamdalah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bernilai ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 2. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.